Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Atamasya ila Baghdad wala ansa ahmilu ribat. Idza kuntum umat Muhammad ajibus salam bil hamasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang telah memberikan kita nikmat kesehatan beserta nikmat iman, sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka di tempat yang indah ini. Yang kedua kalinya, marilah kita bersalawat bersalam kepada manusia yang namanya yang selalu tersirat dan tak pernah berkarat, walau diterjang badai yang amat dahsyat, hujan yang begitu lebat, bahwa dialah yang terhebat, bahwa dialah yang terkuat. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah pembawa risalah tak pernah salah dan membawa rahmat ke seluruh umat. Berdirinya Ananda di sini mau menyampaikan sebuah kultum singkat, insyaallah bermanfaat bagi kita semua, yang berjudul Sebaik-baik Ketakwaan. Sahabat-sahabat IKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sama-sama tahu kita hidup di dunia ini bukan untuk makan, minum, dan tidur saja, tetapi untuk melakukan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya agar kita selamat di dunia dan di akhirat kelak. Sahabat IKTV yang insya Allah masuk surganya, sudah berapa banyak kejelekan dan kemaksiatan yang kita lakukan, dan sudah berapa banyak dosa yang kita tanggungkan, sementara kita tidak menyadarinya dan tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang paling rugi dan celaka. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh agar kita selamat dari siksa Allah yang sangat pedih, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dalam hidup kita, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Inilah tujuan yang paling fundamental dalam hidup kita, yang setiap saat dan setiap waktu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan manusia di dunia ini kecuali diperintah untuk mengabdikan diri kepadanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Maka apalagi arti hidup ini jika kita tidak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu hadirin sekalian, dalam hidup ini hendaklah kita mencari bekal untuk akhirat dengan iman dan takwa. Karena sebaik-baik bekal untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat adalah takwa. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Yang artinya, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, Ittaqillah haitsu man kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan susullah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapuskan. Tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan sesama orang dengan akhlak yang baik. Kenapa takwa menjadi bekal yang paling baik untuk akhirat?
Karena orang yang takwa selalu berperilaku baik dan selalu mengerjakan amalan soleh yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri juga bagi orang lain. Dan selalu menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jelek yang membahayakan dirinya dan orang lain. Ini semua adalah pengaruh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika salah seorang di antara manusia ditanya, pilih manakah antara bahagia dan sengsara? Pasti mereka menjawab dan memilih bahagia. Tetapi bagaimana perilaku mereka hidup di dunia ini? Mereka selalu mengikuti hawa nafsunya hingga melampaui batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian, jika kita ingin menjadi orang yang beruntung, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa akan menjadi orang yang selalu beramal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah saudara-saudara sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua pada jalan yang lurus dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari Ananda sendiri. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Buah salah di pinggir pagar, ambil jalak, tolong julurkan. Saya anak masih belajar, kalau salah tolong maafkan. Ada santri tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.